Oke. Ya, nomor 1. Silakan. Empat X 5, 10, 7, 14, 11, 22. 8, Pak. 8. Gimana caranya? Waduh, mantap. Kali 2. Ya, lihat ke kanan. Ini kali 2 nih ya. Ini semua kali 2. Oke, berarti kali 2 ya polanya. 4 dikali 2 jadi 8. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ya, mulai. Empat 9. 49. Gimana caranya? Kali 1 tambah 2 kurang 3 kali 4 gitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Kali, terus? Kali tambah kurang. Tambah kurang ya. Jadi polanya sama nih. Pola yang ke-1, pola ke-4, sama pola yang ke-7. Itu sama ya. Jadi 7 dikali 7. Jadi 49. Ya. D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Lima 50 detik. Pada umumnya bilangan keempat adalah hasil operasi dari 3 bilangan yang lainnya. Seringnya begitu ya. Tapi kadang juga dalam satu bangun ya menghasilkan jumlah yang sama ya. Yuk, 1,5 menit. Clue-nya udah saya kasih. 7, Pak. Berapa? 7. How come? How come? Ya, Kalau misal totalnya sama berarti yang sebelah kiri 40. totalnya 40 ya. Ya. 15 tambah 11 tambah 8 tambah 6. Yang ini 26, yang ini 14. Jadi 40 ya. Yang bawah 14 tambah 12 tambah 12 tambah 7. Ini tambah berapa jadi 40 ya? Ini 26, ini 7. Jadi 33 ya. 33 ditambah berapa? Tambah 7 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Pak. Wis, 60. Gimana caranya 60? Ya. 13 kali 8 kurang 34. 13 kali 8 dikurang 34. Ini 104 ya. Dikurang 34. 4-nya coret, 10 kurang 3, 70. Jadi yang cara yang sama, 9 dikali 12 ya.
dikurang 48. Oke, 9 kali 12 kalau lihat ujungnya aja. Ini 8 dikurang 8 ya. 60 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Enggak, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Mulai. Yuk, nggak boleh lama-lama nih, ya. Yang C bukan, Pak. Yang C. Oke, yang disumbu Y jadi koefisien X, jadi min 4X. Yang disumbu X jadi koefisien Y, min 8Y ya. Kalau kita jadiin persamaan, kita kali dulu ya. Min 4 dikali min 8 jadi 32. Di choice-nya, X-nya semua di depan dan tandanya positif. Berarti kita bagi dengan min 4 ya. Kita bagi min 4, ini jadi X, ini jadi plus 2Y ya. Ini pasti salah ya. C apa D ini? Dibagi min 4, itu min 8 ya. Pindah ke kiri jadi plus 8. Ini 0. Ingat, menentukan tandanya, kalau Y-nya positif, kalau yang diakhir sekarang di bawah nih. Masih ingat kalau Y positif di bawah berarti lebih kecil ya? Iya, kalau di atas baru lebih besar. Nggak teliti di mana? Yang gampangnya kan kalau masukin 0,0, ini ditambah 8 semua positif. Iya. Hah? Iya nggak? 0,0 kan di luar. Tidak diarsir. Ya. Berarti kalau 0,0 tidak masuk berarti bukan lebih besar ya. Kalau nggak ini lebih kecil tadi. Antara B, D, E kalau ngeliat tandanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jangan sampai lewat yang kayak ini ya, sayang. Pokoknya dapat satu soal itu berharga banget kalau sekarang ya. Terus tingkatin ketelitian ya. Oke, ada yang tanya? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ya, ada yang dapat? .60 detik. 1 menit. Satu setengah menit. Ini pasti segitiga yang sebangun ya. Wah, udah hampir 2 menit nih. Iya, 2 menit. Waduh, ini kan segitiga sama kaki nih ya. Sisinya sama.
Nah, akibatnya ini juga sama kaki pasti ya. Ini sama. Ini pasti juga kebagi 2 ya. Jadi X-nya adalah tinggal dibagi 2 aja ya. 125 dibagi 2. Jadi 62,5. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Oke, lanjut. Ya, mulai. BC sejajar DE. BAC yang ditanya. 26 ya, Pak? 26. How come 39 detik? Gimana caranya? Ya, DEC. takut salah. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu, takut salah. Nggak apa-apa belajar. Kan kita lagi belajar bareng-bareng. Ayo. Nanti pas ujiannya nggak boleh salah. Tapi sekarang latihan ketelitian. Apa dulu? Yang pertama. Ayo. Halo, halo. Ini kan sejajar. Berarti sehadap nih ya. Sama ya. Berarti ini otomatis jumlah sudut dalam segitiga 180 ya. Yang ditanya X. Berarti 180 dikurang 70-nya ditambahin 84 ya. Ini 154. Oke, 18. 180 kurang 54, 26. Ya, C ya. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. AE sama dengan EF sama dengan FB. Ini sama. Ayo. Satu banding 4 ya, Pak? 1:4. Dapatnya dari mana 1:4? Gimana, Pak? Nggak tahu deh. Sekarang kalau saya tarik garis ini ya. Saya tarik garis bantuan ya. Segitiga ACD sama segitiga ACB sama nggak luasnya? ACD, ADC, sama ABC sama nggak luasnya? Kan persegi panjang dibagi 2 pasti sama ya. Nah, sekarang lihat yang segitiga ini. Yang ditanyakan CEF berarti yang ini ya. Ini kan segitiga ini, segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3. Ini kan alasnya sama, tingginya sama ya. Berarti ini luasnya sama nih ya. Luas 1, 2, 3 sama. Nah, tadi yang ADC ini kan sama-sama separoh nih ya. Ini satu bagian, satu bagian, satu bagian. Berarti kan 3 bagian yang ini. Satu bagian, satu bagian, satu bagian. Yang ini 3 bagian. Totalnya 6 bagian ya. Ini 1 bagian. Dibanding totalnya 6 bagian. Ya. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa Kak, bisa Kak. Iya. Kalau pakai ya logika begini jauh lebih sederhana ya. Kalau mau pakai hitungan misalnya tingginya ini Y deh ya. Ini X, alasnya masing-masing X ya. X. Luas segitiga, setengah alas kali tinggi. X kali Y ya.
Sedangkan luas persegi panjangnya kan ada 3X ya. Luas persegi panjang 3X dikali Y. Kalau dibikin perbandingan, XY-nya coret ya, 2-nya turun ke bawah ya. Jadi 1:6. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Nol ya, Pak? 0. Gimana ngitung awalnya gimana? X kuadrat plus Iya, 1. ini semua dikali X berarti ya. Oke, ini kita kali X. Jadi X kuadrat plus 1 terus sama dengan min 2X ya. Pindah ke kiri, jadi X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini kan jadi kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna kita faktorin jadi X kuadrat sama dengan 0. X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Berapa yang dikuadratin jadi 0? 0 ya. Berarti ini sama dengan 0. Apa yang membuat 0 X-nya jadi min 1 ya. Min 1 pangkat genap. Jadi apa? Min 1 pangkat genap. Jadi plus 1 ya. Min 1 pangkat ganjil. Jadi min 1 ya. 1 dibagi min 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas ya. Lanjut. Ya, mulai. Tujuh, Pak. 7. How come? Biar dapat 7-nya. Langkah pertama apa? A-nya sama dengan 3, B sama dengan 1. Yuk, ini disederhanain nih, sama-sama dibagi 2 aja 1 ya. A-nya berarti 3, B-nya 1. Ya, betul. Kita substitusi ke yang ditanyain ya. 2 dikali A, 2 dikali 3 jadi 6. Tadi B-nya 1. A-nya 3, berarti dimasukin 3 dikurang 2 dikali 1. 2 ya. Ini 1. 6 tambah 1 jadi 7. Oke. Ada yang kurang jelas? Enggak, Pak. Cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ini kan penyebutnya sama nih ya. Kamu gabungin aja pindah di ruas kiri ya. Yang ini penyebutnya beda, dipindahin ke ruas kanan. Satu menit. Yuk. 3 ya, Pak. 3. Oke, gimana caranya dapat 3? Ini pembilangnya semua kelipatan 2, dibagi 2 aja dulu ya. Dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2.
3 ya. Lalu kita pindahin kiri nih. Ya, sebelah kiri kan yang X plus 3, X ya. Ini min 3 pindah ke kiri jadi plus 3 ya. Ini min 2, yang setengah ini min 2, pindah ke kanan jadi plus 2. X tambah 3 dibagi X tambah 3, 1 ya. 1. Jadi kalau dikali silang ya, X dikurang 3 sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? 5. 5. Kurang teliti di mana? Nggak tahu, Pak. Ya nggak apa-apa ya. Jadi bentar biar ketahuan yang dikoreksi ke depannya gimana gitu ya. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Oke, Oke, Pak. lanjut ya. Lanjut ya. Kalau X-nya 3 nggak mungkin di sini ntar jadi per 0 ya. Ya kan? X-nya pasti nggak mungkin sama dengan 3, nggak mungkin sama dengan min 3 ya. Karena penyebutnya kan nggak boleh 0 ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Jumlah semua bilangan yang digit 2 digit. 2 digit puluhan. Berarti mulai dari 10 ditambah 11 ditambah 12 terakhir 99 ya. Kalau 1 digit 1 tambah 2 tambah 3 tambah 9 ya. Tapi yang ditanya yang ini nih. Ya, kalau jumlah bilangan berurutan gimana caranya? Total semuanya aja kamu kurangin total yang merah nih ya. Total semuanya dikurangi total 1 sampai 9. Kalau total 1 sampai 9 masih ingat rumusnya? Kan 9 ya. 9 dikali 1 bilangan setelah 9 dibagi 2 ya. Kalau semuanya ada 99 bilangan, rumusnya sama. Yuk. Gimana? Ya udah 2 menit lebih. Ya, ini berarti 9, kalau semua bilangan 99 kali 100 ya. Ini berarti dibagi 2. 100 dikali 50, 5.000 ya. Tapi dikurangi 1. Ya, berapa? Dikurangi berapa? Hasilnya berapa? 5.000 dikurangi 50, 4.950. Dikurang ini 45 ya. Jadi hasilnya 4.905. Ada yang kurang jelas? Dia bingung di mana nih? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai.
1/4 awalnya ya. Ditambahin 18 liter. Jadi setengah. Delapan belas itu berarti berapa bagian? 1/4 ditambah berapa jadi setengah? Halo. Tambah 1/4, Pak. Iya, 1/4 juga ya. 1/4 bagian itu 18 liter ya. Berarti 72 ya, Pak? iya, 4 dikali 18 ya, 72. Betul. Ya. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Jumlah 9 bilangan. Ganjil. Negatif. Berurutan. Ada 9 ya. 9 bilangan kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu hasilnya minus 207. Ya. Yang ditanya bilangan terkecil. Langkah pertama nyari apa dulu? Cari suku tengah ya. Contoh jumlah 3 bilangan ganjil berurutan misalnya min 3, min 5, min 7. Misalnya jumlah ini berapa nih? Min 15 ya. Nah, cari suku tengahnya. Suku tengahnya dari mana? Suku tengahnya adalah jumlah ini, min 15, dibagi jumlah bilangannya ada 3. Berarti min 5. Ya. Nanti tinggal yang ditanya, mau yang terbesar apa yang terkecil. Yuk, suku tengahnya berapa? Min 23, Kak. Min 23. Oke, yang ditanya terkecil. Min 27 ya, Pak? Min 27. Ini bilangan ganjil loh. Bilangan ganjil bedanya berapa? Sama bilangan ganjil, bilangan genap bedanya berapa? 1. Bilangan ganjil. 2 dong ya. Ganjil ke ganjil, genap ke genap juga bedanya 2 ya. Nah, yang terkecil berarti kan ke kiri ya. Ke kiri. Ke kiri 4 suku kan. Bedanya 2. Berarti min 23 dikurang 4 dikali 2 ya. Ini min 8. Min 8 min 23 jadi min 31 ya. D. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Bawahnya samain penyebut ya. Dikali. A min B, A plus B. Terus pembilangnya kali silang ya. Ya, ada yang udah dapat?
Bawahnya A min B kali A plus B, jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Akar 3 kuadrat 3. Dikurang 2 kuadrat 4. Yang atasnya kali silang ya. Akar 3 tambah 2 jadi kuadrat. Ditambah akar 3 min 2 kuadrat. Yuk. Waduh, kok lama nih? Itu 2 menit. Yuk. Oke, yang bawah 3 dikurang 4 jadi min 1 ya. Nah, sini kan angkanya sama, yang 1 plus, yang 1 min ya. Jadi bedanya cuma ini doang nih ya. Plus 2AB sama minus 2AB. Jadi saling menghilangkan kan. Jadi ada A kuadrat sama B kuadrat aja 2 kali kan. Jadi 2 kali. Akar 3 dikuadratin 3. 2 dikuadratin jadi 4 ya. Ingat yang belakang tadi plus 2AB sama min 2AB-nya saling menghilangkan, dikurang jadi 0 ya. 3 tambah 4, 7 kali 2, 14 dibagi min 1, jadi min 14. Ada yang kurang jelas? Ayo, susahnya di mana nih? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Bernilai 1. Contoh kalau kita bagi R, ya, berarti P tambah Q dibagi R sama dengan 1. Tapi P plus Q tambah R-nya nggak ada. Yuk. Kalau Q-nya pindahin ke kanan, R-nya pindahin ke kiri. Jadi apa? Atau P-nya pindahin ke kanan juga boleh ya. P-nya pindahin ke kanan, R-nya pindahin ke kiri juga boleh. Atau mana aja, tinggal cocokin ke pilihan gandanya ya. Ya, ada yang dapat? Sekarang Q-nya dia pindahin ke kanan ya. P sama dengan R min Q ya. Kalau kita bagi P, ini 1, R min Q dibagi P. Ada nggak jawabannya? P ya. Ada yang kurang jelas? Ini masih pada bangun nggak nih? Masih pada bangun? Jelas Kak, jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Fx-nya ini, di mana X tidak boleh sama dengan ini, biar penyebutnya nggak 0 ya. Jika X-nya lebih besar dari 10.000, Fx-nya mendekati nilai berapa? Jadi ini tanya mendekati ya. Kalau misalnya aja X-nya 1 juta, misalnya gitu ya. Yuk.
Apa jawabannya? Kalau misalnya X 1 juta, X-nya diganti 1 juta. 1 juta dibagi 5 juta dikurang 1. 5 juta kurang 1 kan anggap aja 5 juta ya. Mendekati ya. Jadi jawabannya apa? Jutanya bisa dicoret ya. Jadi mendekati 1/5 ya. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar. I like him too. Yuk. She was only 17. 2, 4. 8 tambah 4, 12. Apa? Banding tambah. Ini dipindahin aja nih ya. Dipindahin ke sini ya. Anjir. Anjir, gampang anjir. Yang itu pindahin ke sini. Hmm. Jadi berapa bagian luasnya? 1/4 lingkaran ya. 1/4 luas lingkaran. Yuk, jadi apa jawabannya? 1/4 dari luas lingkaran PR kuadrat. R-nya 4 tambah 2 ya. 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 dibagi 4 jadi 9pi ya. Jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kalau anteng saya anggap paham ya. Garis PQ sejajar B tambah C tambah G. B tambah C tambah G itu 220. Ditanya nilai F tambah D ya. Yang ditanya F tambah D. F tambah D. Gimana caranya F tambah D? Nah, C tolak belakang. Ini berarti sama juga C ini ya. Karena bertolak belakang. Ada B tambah C tambah G 220. 140 bukan nggak? 140. Wis, mantap. Gimana caranya 140? Ayo. B, C, G Iya. kan 220. Berarti C-nya 40. Oh ya karena ini ya. B-nya itu sama dengan F ya. Iya. Ya. B sama dengan F. Berarti F tambah G atau B tambah G ya. B tambah G-nya kan lurus nih 180 ya. 180 ditambah C 220. Berarti C-nya tadi berapa? 40 ya. Nah, C-nya 40. Ini segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. Ya, F tambah D tambah C itu 180 ya. Yang ini 40 nih ya. Berarti F tambah D-nya 180 dikurang 40. Ya, mantap. 140 derajat ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai.
D ya, Pak? Bravo apa Delta? Halo? Bravo apa Delta? Delta nggak sih? Delta. Oke. Ya. Lihat pada saat X-nya 0, ininya 5 nih. Berarti konstantanya 5 ya. Ini udah pasti salah ya. Terus nyari, ini kan linear. Linear kan fx sama dengan ax tambah bd, boleh gitu ya. Ini berarti kan bedanya sebenarnya ya. Yang berurutan kan 0 sama 1 nih, berurutan. Dari 5 ke 2, berarti kan berkurang 3 ya. Berarti koefisien X-nya min 3. D ya. Ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada yang berurutan, misalnya yang ini nih ya. Nyari A-nya, selisihnya dari min 4 dikurang 2, min 7 sorry ya. Min 7 dikurang 2, jadi ini dikurang ke atas, dibagi ini ya. Dibagi 4 dikurang 1. Min 9 dibagi 3, min 3. Ya. Kalau misalnya nggak berurutan. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Ya, mulai. Cari nilai X-nya. Berapa? 4. Gimana dapetin X-nya? Samain penyebut. Samain penyebut ya, 12. Di sini berarti 3 ditambah 1 ya. 1/X. 12 bagi 4 disederhanain jadi 3 ya. Berarti X-nya 3. Disubstitusi ke sini, akar dari 5 kali 3 ya. 5 kali 3 ditambah 1. 5 kali 3, 15. Tambah 1, 16. Akar 16 itu 4. Ya, betul. D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, mantap. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ada 25 siswa, rata-ratanya ini. Kalau 2 siswanya nggak masuk, artinya dikeluarin gitu ya. Rata-rata jadi 8,5. Berapa rata-rata 2 siswa itu gitu ya. Total 2 orang itu total 25 dikurang total 23. Ini rata-rata 23 siswa ya kalau karena 20 orang, 2 orang nggak dimasukin. Total, berarti jumlah siswa dikali rata-ratanya ya. 8,6. 23, rata-rata 23 siswa 8,5. Ini total. Kalau langsung rata-rata berarti langsung dibagi 2. (9,75) bukan? 9,75. Yep, mantap. Ini berapa nih hasilnya? 215. Ya, 215 dikurang ini 195,5. 195,5. Ya, dibagi 2. Dikurang jadi berapa tuh? 19,5. 19,5. Ya. Bagi 2. 19 bagi 2, 9,5. 5 dibagi 2, 0,25 ya. Jadi 9,75. Ya, oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya, mulai. M-nya tegak lurus sama garis ini.
1 menit 20 detik. Oh, di 1,5 menit nih. Kalau tegak lurus garis gimana caranya? Ini kalau 3x min y ya, plus something lah ya. Kalau sejajar itu sama ya, atau kelipatannya ya. Kalau tegak lurus tinggal tukeran aja koefisien x dan y-nya tukar tempat ya. X 3y. Kalau tadinya tandanya sama jadi beda. Kalau tadinya beda, ini kan beda 1 plus 1 min, jadi sama ya. Maka kalau tegak lurus, ya, yang tegak lurus berarti x ditambah 3y ya. Tinggal cari konstantanya ya. Konstantanya berapa dimasukin yang min 3,2. X-nya min 3, Y-nya 2. 2 kali 3, 6 ya. Min 3 tambah 6, 3. Nah, ini persamaan garisnya. Ya, persamaan garis M. Nah, mana yang melalui titik garis ini? 1 dimasukin aja ya. Dimasukin ke garis ini, substitusi. X-nya min 6. Ditambah 3 kali 3, 9. Apakah 3? Betul nggak? Betul. Betul ya. Benar. 1 benar berarti 3 benar ya. Boleh cek 2. Cek 2, X-nya min 3. Min 3 ditambah ini 2 Y-nya ya. 2 kali 3, 6. 3 betul nggak nih? Ini sama dengan ya, sorry. Betul ya? Oke, 2, betul. Cek 4. X-nya 6. Y-nya min 1, berarti min 3. Nah, ini benar nggak nih? Benar. Benar semua ya? Oke, jadi jawabannya semua benar yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ayo, 5 detik nih. Yang merupakan fungsi. Tarik aja garis horizontal ya. Kalau cuma 1 titik, dia fungsi. Yang ditanya yang bukan fungsi. C, Kak. Apa? C bukan? Charlie. Iya, ditarik. Ini ada 2 titik nih ya. Berarti bukan fungsi ya. Ya, betul. Jawabannya C ya. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Ya, mulai. X-nya besar Y. X besar Y. Kalau misalin aja di sini 2, ini 1 boleh. Satu dan 3 ya, Kak? 1 dan 3. Hah? Nggak tahu nih, bentar. Hah? Oh, Kalau misalnya A-nya min 1, ya, A-nya min 1. Min 1 kali 2, min 2 lebih besar dari min 1 nggak? gedean min 1. Iya, berarti salah nih, ya kan? Berarti 1 salah nih, 3 pasti salah juga ya. Dua, gimana 2? Apakah 2 benar? Tadi Y-nya 1. 1 per 1 Benar. lebih besar dari 1 per 2? Iya. Benar. Benar ya. 2 benar berarti 4 benar ya. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Manakah di antara kumpulan data berikut yang memiliki rata-rata lebih dari 5? Ya, rata-ratanya yang mana yang lebih dari 5?
1 benar nggak? Ini kan 5 nih. 6 sama 4. 6 sama 4, 5. 5, 5. Nah, ini lebih dari 5. Ya. Pasti lebih dari 5 nih. Ya. 1 benar, 3 benar. Cek 2. 1 sama 9 kan 5 kan? Sepasang-sepasang aja. 1 sama 9, 5. Ini ya. 2 sama 8, 5. 3 sama 7, 5. 4 sama 6, 5. Sisanya 5. Berarti rata-rata ini lebih besar dari 5 nggak? Iya. Hah? Kan terakhirnya 5 nih. Pasti sama dengan 5 nih rata-ratanya ya. Paham nggak? Hah? Kan tadi sepasang. 1 sama 9 rata-rata 5 ya. Kita coret. 2 sama 8 itu 5 juga. 3 sama 7, 5. 4 sama 6, 5. Nah, kalau sisanya lebih dari 5, itu pasti lebih besar dari 5 rata-ratanya. Tapi karena 5, pasti rata-rata 5 juga ya. Yang ditanyakan yang lebih dari 5, berarti 2 salah. 4 juga pasti salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Manakah di antara bangun ruang berikut yang memiliki lebih dari 6 sisi? Ya, yang lebih dari 6 sisi. Ayo. Empat benar. 4 benar. Ada berapa sisinya 4? Kalau prisma itu segi N. Jumlah sisinya N tambah atas bawah tambah 2 ya. Kalau limas cuma bawah doang. Berarti N tambah 1. Cuma 4 doang apa yang lain ada cek lagi? Ini segitiga. 3 tambah 2 ya. 5 segi 4. 4 tambah 1. Gitu ya. Kubus? Kubus sisinya berapa? Hah? 6. Wah, salah. Salah ininya nih ya. 6. Hah? Salah pilihan ya. Ya, kubus ada 6 ya. Kita tukar aja deh. Kubusnya pindah ke 2 ya. Kubusnya pindah ke 2, limasnya pindah ke 3 ya. Karena ini 4 sama 3 sama 4 yang benar ya. Ini jadi pindah ke 2 ya. Yang lebih dari 6. Lebih dari 6 yang ditanyain ya. Berarti tetap salah ya. Oke, jawabannya hanya 4 ya. D, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Gimana ngerjainnya? Kebanyakan difaktorin pasti ya. Masukin aja, dimasukin ya. Min 6 dimasukin, 36 dikurang 18 dikurang 18. Apakah sama dengan 0? Iya. Ya, 1 benar. Cukup. Masukin yang kedua. 36 min 6 kali min 2 berarti plus 12 dikurang 24. Apakah sama dengan 0? Enggak. Enggak. Jadi jawabannya cuma 1. Apa yang jawabannya? A ya. Ada yang tanya? Berapa? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X ada di bilangan bulat tidak 0 ya. Tidak 0. Bilangan bulat berarti bisa positif, bisa negatif. Apakah X positif? Ayo. X kuadrat itu positif. Apakah X-nya positif? X-nya pasti positif nggak? Yang satu? Halo? Belum tentu ya, Pak? Belum tentu. Kan positif dikuadratin positif. Tapi negatif juga dikuadratin juga bisa positif ya. Ini kan bisa positif atau negatif. Jadi nggak cukup ya. Nggak cukup. Yang kedua, X pangkat 3 bilangan positif. Enggak. Enggak juga.
2 pangkat 3. Ini positif apa negatif? Positif. Positif, ya. Kalau misalnya negatif, dipangkatin 3, hasilnya? Min pangkat ganjil itu pasti negatif, ya. Karena ini positif, berarti X-nya pasti positif, ya. Pangkat. Jadi ini cukup, ya. Pangkat 3 positif itu pasti positif. Jadi 2 pasti benar, ya. Cukup. Jadi jawabannya apa? B, ya. Ada Iya, yang Pak. kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. XY positif. Nah, kalau perkalian 2 bilangan itu positif, berarti pasti dua-duanya tandanya sama, ya. Tandanya sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif. 1 cukup nggak? Cukup. Cukup. Kalau X-nya positif, pasti X kali Y-nya positif. Kalau Y-nya negatif, gimana? Negatif. Iya, jadi X positif, apakah X kali Y pasti positif? Belum tentu, ya. Belum tentu. Karena Y-nya bisa positif atau negatif, ya. Jadi nggak cukup, ya. Kalau yang kedua, Y-nya negatif. Apakah X kali Y-nya pasti positif? Apakah XY-nya positif? Enggak, Pak. Sama, ini belum tentu juga, ya. Iya. Kalau digabung gimana kalau digabung? Bisa jawab X kali Y positif? Kan X-nya positif, ya. X kali Y. X-nya positif, Y-nya negatif. Ini jadi negatif, ya. Jadi ngejawab pertanyaan ini pasti bisa, walaupun ini bukan positif. Apakah X kali Y positif? Jawabannya enggak kalau digabung, ya. Tapi bisa menjawab, ya. Ini bisa menjawab. Jadi jawabannya apa? C. C, ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan mulai. Ya. 1 cukup nggak? Kamu bagi 2 aja. Cukup, Kak. Ya, bagi 2 kan jadi ketahuan, ya. 2X tambah 3Y itu 20. 20. Ya, betul. Cukup. Yang kedua gimana? Oke, cukup juga deh. Ya, dikali 2, ya. Buat ngilangin pecahan, ya kan ada per Ya. 2. Kalau kita kali 2, sebelah kiri jadi 2X, ya. Nah, sebelah Ya. kanan min 3Y pindah ke kiri. Jadi plus 3Y, ya. 10-nya dikali 2 jadi 20. Cukup juga, ya. 20. Jadi Ya. jawabannya yang mana? C. C. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X bintang Y itu 2X min 3Y. Q lebih besar, Pak. Q lebih besar. Q lebih besar, ya? Ya. P-nya dapat berapa? 5 bintang 4.
Min 2. Min 2. 5 bintang 4. 2 kali 5, 10. Dikurang 3 kali 4, 12. Iya, min 2 ya. Si Q-nya 0. Berarti ini P-nya lebih kecil dari Q atau Q lebih besar P. Ya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. C kuadrat sama dengan A tambah B. C-nya negatif kecil 0. A tambah 3 sama dengan 7 min B. P-nya A tambah B tambah C. B bukan, Pak. Bravo maksudnya? Hah? Iya. Iya. Dapat P-nya berapa? Min 2. Yup. Oke, mantap. Ini min B-nya pindahin ke kiri dulu ya. A tambah B sama dengan 3-nya pindah kanan jadi 7 kurang 3 ya. 4. Ya kan? Nah, C kuadrat sama dengan A tambah B. Kan berarti kan sama juga ini C kuadrat kan? C-nya berapa? 2. 2. Teliti nih. Kan C-nya di sini harus negatif ya. C kuadrat kenapa? Itu kan A tambah B-nya udah 4. Iya. Dan lebih kecil daripada 6. Berarti kalau misalnya C-nya lebih kecil daripada 0, harusnya udah pasti tanpa harus dicari C-nya, berarti lebih kecil kan pasti. Iya. Oh, jumlahnya. Karena kan Betul. lebih kecil berarti min. C-nya ini pasti negatif, ya betul. Ya. Ya, pakai logika gitu lebih bagus ya. C-nya min 2. Jadi A tambah B kurang C. Ini udah pasti benar. Ini lebih kecil dari 6 ya. Ini 4 dikurang 2. Ini si P-nya. Kalau pakai logika bisa itu lebih bagus ya. Jadi P-nya 2, Q-nya 6. P-nya lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Ya, mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. A-nya di antara min 5 dan 3, tapi pakai sama dengan ya. Boleh sama dengan. B-nya ini. Nilai maksimum dari A kurang B. Maksimum. Biar jadi maksimum ini harus maksimum. Ini minimum ya. Lebih besar P ya, Pak? Lebih besar P. Maksudnya P yang lebih besar gitu. Hah? P yang lebih besar. Iya, P yang lebih besar. P-nya kamu hitung berapa kurang berapa? Hah? P-nya Berapa kurang berapa? 3. 3 kurang. Iya, kalau maksimum berarti 3 dikurang yang ini yang kecil ya. 3 dikurang 2. Ini berarti berapa? 1 ya. Q-nya min 6. Berarti P-nya lebih besar ya. Ya, betul. A jawabannya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Mantap. Lanjut ke nomor terakhir. X min 2Y sama dengan 14. P-nya Y minus 2X. Q-nya min 14. Hubungannya gimana nih? X-nya sama dengan min 2Y pindah kanan, 2Y ditambah 14. Ayo, ayo. Saya tungguin sampai ada yang jawab.
Yuk, X-nya disubstitusi aja ke bawah. Ayo bro. X-nya diganti ke yang atas. Y dikurang 2 dikali 2Y tambah 14. Yuk, ada yang dapat? Ini pada diem nih, pada kemana nih? Ya, ini min 4Y. 1 dikurang 4Y min 3Y ya. Min 28. Di sini min 14 ya. Hubungannya gimana? Hubungannya bisa positif, bisa sama, bisa negatif ya. Ini bisa macam-macam ya. Jadi informasinya nggak cukup ya. D. Oke. Iya, karena bisa sama dengan 0, bisa sama, bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Ada yang ditanyain? Nah, Nggak ada ya. Oke, setelah ini kalau yang perlu video rekamannya langsung PM saya ya. Jadi setelah selesai convert langsung saya kirim. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak. Yuk.